puluhan juta dari sosial media pakai satu konten yang dimainin ke semua sosial media tanpa editing, plek ketiplek di semua sosial media, cukup pakai satu konten aja dan aman. Langsung aja kita bedah yuk. Jangan lupa subscribe kalau kamu ingin info lebih seputar gimana cara dapetin cuan dari sosial media, dan like videonya kalau kamu suka dan share kalau bermanfaat untuk teman-teman kamu, bahkan keluarga kamu. Yuk langsung aja kita bahas gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Kalian pasti sering dengar kalau misalnya satu konten untuk sosial media, satu konten tanpa editing diupload di berbagai sosial media itu bakalan terkena pelanggaran, khususnya bagi pemain Facebook. Nah itu tuh salah banget. Bahkan aku udah main satu konten ke semua sosial media 2 tahun belakangan ini dan masih aman monetize-nya di Facebook, terutama yang fanpage-nya saya ini ya, yang kalian tahu. Nah, kali ini aku udah diizinin nge-review akunnya Mak Rizka. Ini tuh dia day in my life, kayak spesifikasinya bersih-bersih dan home decor. Enak banget kan? Gajian dari Facebook, di TikTok dan Instagram dari endorse, dan di YouTube bisa banget dapet AdSense kayak gitu ya. Di video kali ini aku bakalan bongkar gimana cara mainnya, gimana cara pembuatan videonya, cara voice overnya, kenapa bisa mendapatkan banyak view dari semua platform kayak gitu ya. Terus gimana cara amannya, pokoknya aku akan bahas detailnya kayak gitu. Simak terus satu per satu ya. Nah, ini dia main plek ketiplek di semua sosial media. Nah ini dia juga jawab sendiri kayak gitu. Aku juga udah inbox sendiri kayak gitu kan. Bahkan ya tanpa interaksi sana sini. Banyak banget kan temen-temen kayak tutorial kalau misalnya pengen berkembang itu harus interaksi sana sini. Nah dia bayangin satu konten semua sosial media pastinya bakalan nguras waktu banget kalau dia harus interaksi sana sini. Makanya kita harus perbaikin kontennya aja. Caranya gimana aku bakalan bahas di akhir video ya. Nah lanjut, dia itu bilang kalau dia plek, bener-bener plek ketiplek kan. Kita buktiin ya. Oke kita langsung buka ya. Ini di TikToknya kayak gitu. Ini terakhir dia ini 3 jam yang lalu. Dengerin ya kayaknya. Nggak mau jalan dong, udah diotak-atik sama paksa juga tetap ternyata nggak bisa. Mana cucian baru? Oke ya. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri kayak gitu. Nah ini kita masuk ke Facebooknya ya. Berarti kontennya yang mana? Yang ini ya. Lagi nyuci dan ngeringin baju, ternyata mesin cucinya nggak mau jalan dong, udah diotak-atik sama paksa juga tetap. Nah itu plek ketiplek banget kan. Nah teman-teman juga bisa cek sendiri ya, kayak di Instagramnya kayak apa, di YouTube-nya kayak apa kayak gitu. Bahkan dia udah pernah nyetatus kayak gitu bahwa dia juga plek ketiplek di semua sosial medianya tanpa editing kayak gitu, dan itu aman. Kalau dilihat-lihat kan ya, di Facebook ini dia bisa gajian sampai kayak 2 digit kayak gitu kan, enak banget ya. Nah di TikToknya sendiri dia juga dapat endorse, dan kalau aku lihat dia main kayak affiliate ya, keranjang kuning di TikToknya kayak gini misalnya kayak. Nah gimana sih kok bisa kayak gitu ya? Pertama nih ya teman-teman, wajib banget tentuin kayak target market kalian itu siapa. Kalian itu harus nge-branding diri ya. Tema yang bakalan kalian usung itu apa kayak gitu ya, temanya tuh apa. Kalau beliau sendiri ini kan ini home decor rumah kuning kayak gitu, berarti kan pecinta kuning kayak gitu ya. Nah itu adalah salah satu kayak ciri khasnya dia dibandingin dengan konten kreator home decor yang lain kayak gitu. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tentuin temanya apa sih, apa yang menjadi ciri khas kalian supaya gampang diinget sama followers kalian yang baru. Emang kalau misalnya nih, kalau aku sendiri, kalau teman-teman kayak followers aku yang lama pasti udah tahu kayak udah hafal itu tuh siapa, dan bahkan suaranya udah hafal kan. Nah caranya itu supaya mudah diinget, teman-teman bisa banget kayak kasih apa sih yang menjadi ciri khas kalian. Kalau Mbak Rizka ini ialah pecinta kuning, bisa banget kalian kalau misalnya suka pink, suka hijau, ataupun apapun itu kayak gitu.
Nah, seperti itu ya. Jadi taruhlah ciri khas supaya orang-orang itu gampang inget kalian. Nah, dan yang keduanya tadi kan bisa ya, berarti ya fix ya, satu konten main ke semua platform itu oke dan aman. Tapi nih ya, kan di luar sana banyak banget orang yang bilang kalau misalnya satu konten main ke sosial media lain itu bakalan kayak kena KTA, khususnya di Facebook. Nah, sebenarnya KTA sendiri itu kalau misalnya konten kalian itu mengandung musik lisensi ataupun kayak re-upload konten orang lain kayak gitu, di Facebook sendiri itu konten bakalan aman kalau dia itu tidak melanggar kebijakan monetize, tidak melanggar kebijakan konten, tidak melanggar kebijakan hak cipta kayak gitu kan. Bahkan banyak yang dapat pelanggaran dari isi kontennya itu sendiri, melanggar kebijakan standar komunitas. Itu tuh biasanya dari kontennya itu sendiri atau isi kontennya, kayak misalnya ada anak lagi renang atau anak lagi mandi dan tanpa busana seperti itu. Nah, itu banyak yang nggak sadar kalau itu tuh melanggar kayak pedoman komunitasnya si Facebooknya kayak gitu. Jadi teman-teman yang harus dipelajari itu visualnya atau konten kalian itu enggak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Facebook ya. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya itu tidak melanggar hak cipta kayak gitu. Nah, copyright ini biasanya paling gampang kena itu di musiknya. Kenapa itu Mbak Rizka pakai voice over aja dan dia pakai storytelling supaya orang-orang tuh betah nonton ceritanya sampai akhir. Kayak penasaran dari awal sampai akhirnya kayak gitu. Ya kan? Itu menghindari copyright dari musiknya itu sendiri. Seorang musisi udah kerjasama misalnya di TikTok, belum tentu dia kerjasama di Facebook. Atau aman di TikTok, di Facebook itu cuman kerjasama setahun doang misalnya ya. Terus di TikTok dia kerjasama 2 tahun. Dan di Facebook ketika kerjasamanya udah habis kayak gitu, nah otomatis kan kontennya itu bakalan disenyapkan ya. Nah, seperti itu ya, itu mengganggu distribusi konten kalian itu sendiri yang memakai musik yang udah enggak ada lisensinya atau kerjasama dengan Facebook, otomatis musiknya itu bakalan disenyapkan kan. Nah, seperti itu enggak enaknya pakai musik. Terus kalau misalnya temen-temen musiknya itu dimasukin dari CapCut atau aplikasi editing, itu berpeluang buat kena konten tidak asli kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, itu poin-poin yang harus teman-teman pegang kalau mau main ke satu konten untuk semua sosial media kayak gitu. Banyak banget yang kayak salah paham, karena ini kalau kita perhatiin ya, bahkan aku sendiri juga nggak pakai musik sama sekali, dan Mbak Rizka ini main voice over kayak gitu. Jadi orang betah nonton bukan karena musiknya, bukan karena captionnya, tapi bener-bener karena storytellingnya, atau dia tuh pandai bercerita. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ya jangka panjang, wajib banget kayak latihan voice over, kayak ngisi suara gimana sih yang pokoknya yang nyeritain sesuatu yang relate banget sama audiens kalian, karena dia ini home decor ya dan bersih-bersih, ya udah cerita kesehariannya seputar bersih-bersih, seputar rumah diceritain kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya nih ya, kita lihat ya. Nah, contohnya tuh yang ini, dia kayak nanam bunga, tapi tuh walaupun disiram setiap pagi dan sore tetap metong kayak gitu ya. Dengerin ini. Kalian ada yang tahu tanaman apa yang perawatannya tuh gampang tapi tampilannya cantik? Bisa komen ya. Nah, mungkin kalian ada yang tahu tanaman yang gampang dan perawatannya mudah itu kayak gimana kayak gitu kan. Nah, dia itu bilang coba komen kayak gitu. Nah, itu adalah CTA atau mengajak audiens untuk kayak berinteraksi. Jadi walaupun dia nggak interaksi sana sini, otomatis orang kayak ngasih pendapatnya. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman itu harus perbaiki kontennya, kasih CTA, kasih hook dan lain sebagainya. Itu mungkin bakalan aku bahas di video selanjutnya ya. Ini kita review akunnya Mbak Rizka dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi dia itu minta saran, otomatis nanti orang-orang bakalan ngasih pendapatnya kayak gitu ya. Bahkan orang-orang nanti kalau misalnya beda beda pendapat, bahkan nanti orang-orang tuh kayak
ribut sendiri di kolom komentar kayak gitu. Nah itu ya yang menaikkan kontennya atau engagementnya naik, jadi kayak ya udah kontennya itu kayak seakan-akan itu di-push kembali, jadi naik dengan sendirinya tanpa kreatornya itu layang-layang kemana-mana kayak gitu. Next aku bakalan sharing ke teman-teman gimana caranya main satu konten ke semua sosial media dari awal sampai akhir, gimana caranya bikin videonya, atau bahkan aku juga main re-upload kayak bagi hasil sama kreator aslinya kayak gitu, walaupun itu bukan kontenku tapi itu tetap aman. Gimana caranya? Nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya ya. Wassalam.